Dugaan kerenggangan hubungan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Presiden Jokowi menjadi perbincangan. Ada sejumlah spekulasi mengenai hubungan antara Ketua Umum dan kader PDI Perjuangan. Ini mulai dari soal ketersinggungan Jokowi kepada Megawati hingga soal cawapres Ganjar. Puan Maharani menepis rumor ini. Ketua DPP PDI Perjuangan ini mengatakan tak ada masalah dengan hubungan Megawati dan Jokowi. Puan bahkan menyatakan Megawati sudah menganggap Jokowi seperti anak sendiri. Megawati bahkan memiliki perhatian khusus kepada Jokowi. Meski demikian, Puan sempat mengatakan ada pihak yang ingin memecah belah Jokowi dan Megawati. Karenanya dia meminta semua kader merapatkan barisan agar tak ada perpecahan. Benarkah ada upaya memecah belah Jokowi dan Megawati? Jika ada, siapa mereka dan untuk apa? Inilah Satu Meja The Forum. Siapa ingin Jokowi, Megawati pecah kongsi? Tensi politik jelang pemilu 2024 makin meningkat. Konsolidasi internal partai politik yang gencar dilakukan, termasuk oleh PDI Perjuangan. Belakangan soliditas partai berlambang banteng hitam bermoncong putih ini jadi sorotan. Pasalnya, hubungan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Presiden Joko Widodo dianggap merenggang. Puan Maharani menepis kabar ini. Menurut Puan, Megawati memiliki perhatian khusus kepada Jokowi sebagai kader terbaik PDI Perjuangan. Kecintaan Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri pada kader terbaiknya, yaitu Presiden Jokowi. Kecintaannya tidak akan pernah luntur. Layaknya seorang ibu pada anaknya, kasih ibu sepanjang masa. Disebut tak akur dengan Jokowi, Megawati angkat bicara. Sekarang bikin rame-rame gitu. Wah, kayaknya antara Pak Jokowi sama Ibu Mega itu sudah tidak bilangnya itu tidak serasi lagi. Pintar aja orang yang ngomong kayak ada orang waktu 17 Agustus ya, Pak Jokowi saya ngobrol-ngobrol ya biasa aja. Meski demikian, Puan melempar tudingan bahwa ada pihak yang sengaja berupaya memecah belah hubungan Jokowi dan Megawati. Jangan biarkan soliditas partai diusik oleh mereka yang hanya ingin memecah belah atau mempertentangkan Ketua Umum Ibu Megawati dan Presiden Jokowi. Isu keretakan PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi, isu keretakan hubungan Pak Jokowi dengan Bu Megawati, memang selalu dihembuskan oleh orang-orang yang ingin mengambil kesempatan, kalau hal itu terjadi untuk menikmati kekuasaan. Jadi ini memang, isu yang selalu dipakai oleh para penumpang gelap demokrasi. Benarkah ada pihak yang ingin Jokowi dan Megawati pecah kongsi? Lantas, apa tujuannya? Siapa ingin Megawati, Jokowi pecah kongsi? Itulah tema Satu Meja The Forum malam ini dengan sejumlah narasumber yang telah hadir di studio. Dari ujung sebelah kanan ada budayawan Eros Jarot. Mas Eros, selamat malam. Di sebelah kanan saya ada politisi PDI Perjuangan Adian Napitupulu. Malam, Bang Adian. Di sebelah kiri saya ada anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade. Malam, Bang Andre. Dan ada pengamat politik Mas Airlangga Pribadi. Malam, Mas Airlangga. Bung Adian, ya. Mbak Puan dalam pidatonya di Semarang menyebutkan ada yang ingin memecah belah Pak Jokowi dan Bu Megawati. Siapa sih yang dimaksud? Itu sejak tahun lalu sudah pernah disampaikan juga oleh Sekjen kan. Ini sudah pernyataan yang kesekian kali dan kemarin puncaknya juga disampaikan kembali oleh Mbak Puan. Mengenai siapa yang dimaksud, lebih baik tidak perlu bercerita tentang nama ataupun kelompok. Tapi ada. Tapi bahwa sekarang kita melihat pilihan partai sudah jelas pada Ganjar. Ada yang berusaha kemudian menarik
Presiden Jokowi agar tidak memiliki pilihan yang sama seperti apa yang sudah partai putuskan. Nah, hal-hal seperti itu kan bisa ditangkap oleh publik. Sebenarnya tidak perlu harus sampai didiskusikan di Kompas TV. Publik juga tahu. Tanya aja tuh sama teman-teman muda itu pasti tahu. Tahu ya? Oh nggak tahu Bang, butuh ketahuan itu sebetulnya. Itu loh. Artinya dalam unsur-unsur dari pasti- PDI Perjuangan atau gimana? Ya tidak mungkin lah. Tapi pasti gagal. Pasti gagal. Pasti gagal. Tapi upaya itu ada ya? Ya selalu ada lah. PDI Perjuangan kan partai yang sudah teruji ya. Partai yang sudah teruji upaya memecah belah PDI Perjuangan dengan banyak kelompok-kelompok yang itu sudah terjadi berkali-kali. Baik memecah PDI Perjuangan secara fisik pernah terjadi tahun 96 dengan isu intrik, segala macam caci maki fitnah sudah banyak dan selalu terbukti gagal. Sejarah menjawab berkali-kali upaya-upaya untuk itu selalu gagal. Tapi indikasinya apa sih Bang Adian sampai Mbak Puan mengatakan untuk rapatkan barisan agar tidak ada upaya untuk memecah belah Ibu Mega dengan Pak Jokowi? Indikasinya pasti tidak main-main dong, karena yang bicara itu kan Mbak Puan. Mbak Puan tidak mungkin berbicara tanpa fakta, data, akurat, dan sebagainya, tidak mungkin. Artinya bahwa dia sudah sampaikan terbuka di hadapan 30 ribuan kader, di hadapan sekian banyak media massa dalam dan luar negeri, dia tidak menyampaikan sesuatu yang omong kosong tentunya. Semuanya pasti berbasis data, fakta, akurat, valid, dan sebagainya. Tapi itu memang laporan dari think tanknya PDI Perjuangan sebetulnya, bahwa ada upaya untuk memecah belah atau apapun gitu. Dan itu kan sudah berkali-kali kita alami. Kalau kita baca misalnya dari bulan Juni tahun lalu, November tahun lalu, itu sudah peringatan yang berkali kita sampaikan. Sehingga menjaga soliditas partai itu menjadi sesuatu yang penting kita lakukan sekarang. Apalagi menjelang tahun politik seperti ini kan. Pilpres, pemilu, pileg, dan sebagainya. Akan selalu ada pihak yang kemudian akan diuntungkan kalau kemudian akan Jokowi. ada yang diuntungkan Pasti kalau dong. terjadi pecah belah itu. Pasti dong. Bung Andre, ini kan Pak Prabowo kan dekat sekali dengan Pak Jokowi. Apakah kemudian Partai Gerindra termasuk yang mungkin disangka untuk memecah belah dalam tanda petik sebetulnya? Sesuai yang disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra, Pak Sufmi Dasko, bahwa kami sangat yakin sekali pernyataan Mbak Puan itu tidak ditujukan ke Gerindra. Tidak ditujukan ke Gerindra. Karena sekali lagi politiknya Pak Prabowo atau politiknya Gerindra adalah politik yang ingin merangkul, bukan memukul. Bukan memukul. Yang politik yang ingin mempersatukan, bukan memecah belah. Itulah politiknya Prabowo Subianto, politiknya Gerindra. Jadi kami sangat yakin itu bukan disampaikan atau ditujukan oleh teman-teman PDI Perjuangan atau Mbak Puan kepada Pak Prabowo maupun Gerindra. Tapi menurut Bang Andre, Mbak Puan bicara itu ditujukan kepada siapa? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Tanyakan kepada Mbak Puan. Tapi kalau dalam bacaan Anda dan Pak Puan harus mengungkapkan secara terbuka ada upaya untuk memecah belah gitu? Ya, kan itu urusan ranah rumah tangga PDI Perjuangan. Tidak elok dan tidak etis Mencampuri. kami mengomentari dan mencampuri. Yang jelas kami yakin bahwa itu tidak ditujukan kepada kami. Karena politik Pak Prabowo adalah merangkul, bukan memukul. Politiknya Pak Prabowo adalah mempersatukan, bukan memecah belah. Bung Airlangga pribadi ya yang cukup dekat dengan PDI Perjuangan, apakah memang ada upaya-upaya atau ikhtiar-ikhtiar atau apapun namanya yang memang ingin memecah belah Ibu Mega PDIP dengan Pak Jokowi? Kalau saya mau lihat dari rasional interest dari masing-masing aktor dulu, Mas. Dimana kalau kita ngelihat bahwa peristiwa-peristiwa sekarang itu kan tidak bisa dilepaskan bahwa Pak Jokowi akan mengakhiri kepemimpinannya dengan landing dengan baik. Dengan dukungan juga legitimasi suara lebih dari 82% puas dengan publik. Nah dalam konteks ini, kalau kita lihat rasional interest dari Pak Jokowi agar pada saat landing, dia kemudian mewariskan kondisi yang cukup smooth, yang harmonis dan tidak kemudian mengembalikan polarisasi politik yang muncul pada 5 tahun berikutnya. Nah oleh karena itu kecenderungan yang diambil adalah Pak Jokowi cenderung untuk membangun hubungan yang merangkul, yang tidak antagonistik. Misalnya dengan salah satu kandidat presiden yang ingin tampil, yaitu sebagai menterinya Pak Prabowo, dan juga tetap membangun hubungan yang kuat dan sangat baik dengan PDI Perjuangan dan Pak Ganjar.
Nah, sementara di sisi yang lain, aktor selanjutnya kalau kita lihat Pak Prabowo Subianto sebagai menteri dari kabinet Jokowi dan juga kemudian melihat kalau dilihat dari beberapa kondisi ternyata mereka publik yang menginginkan perubahan itu sangat sedikit. Oke. Nah, oleh karena itu ada political interest terkait dengan elektoral di 2024 untuk mengidentifikasikan diri dengan kebijakan-kebijakan dari Pak Jokowi. Sampai kemudian terakhir misalnya ada koalisi Indonesia Maju sebagai bagian dari tagline Pak Jokowi. Nah, sementara di sisi yang lain dari PD Perjuangan, Bu Mega itu kemudian melihat bahwa selama ini Pak Jokowi ini adalah sebagai kader yang mengartikulasikan pandangan ideologis dan tampil sebagai bagian dari kader PD Perjuangan. Oleh karena itu, secara etika politik sudah semestinya bahwa proyeksi politik dan posisi politik Pak Jokowi itu sejalan dan harmonis dengan PD Perjuangan. Nah, dilihat dari kondisi seperti itu, kalau kita melihat dari perspektif etika politik tadi, maka sebetulnya apa yang dilakukan Jokowi dalam kondisi sekarang itu sudah tepat menjaga kondisi agar tidak terjadi polarisasi. Nah, tapi menurut pengamatan Mas Airlangga sebagai pengamat, ini yang pesan dari Mbak Puan ada upaya memecah belah, Anda juga sependapat bahwa ada upaya itu? Saya melihat bahwa ada proses dinamika politik yang mencoba kemudian mengidentifikasi Pak Jokowi sebagai presiden dan berangkat dari kader PD Perjuangan satu sisi, dan ada kekuatan yang mau mengidentifikasikan diri dengan Pak Jokowi. Dalam konteks ini mungkin kalau menurut saya mungkin terlalu jauh kalau memecah belah dalam sekarang ya, kondisi sekarang. Tapi bahwa ada upaya untuk menarik dan membangun afiliasi dengan Pak Jokowi, sepertinya iya. Dan itu kemudian rebutan Jokowi gitu ya? Rebutan Jokowi ya kelihatan terutama pada koalisi Pak Prabowo. Nah, dalam konteks ini kalau kita ngelihat etika demokrasinya bahwa partai itu kan sebagai saluran yang membingkai representasi rakyat dalam garis ideologis tertentu. Di mana kemudian artikulasi politiknya subjeknya adalah Pak Jokowi sebagai bagian dari kader PD Perjuangan dengan gagasan-gagasan ideologis mulai dari wali kota, gubernur sampai presiden mengartikulasikan gagasan ideologis dari PD Perjuangan. Oleh karena itu, kalau dalam bayangan saya, secara etika politik tidak akan mungkin kemudian Pak Jokowi memberikan dukungan politik terhadap mereka yang sedang berkontestasi dengan PD Perjuangan. Seperti halnya tidak akan mungkin, misalnya kalau dalam konteks salah satu contoh misalnya komparasi dengan Amerika Serikat. Tidak akan mungkin Barack Obama memberikan dukungan terhadap Donald Trump. Dan pada saat Pilpres Amerika 2016, Barack Obama mendukung Hillary Clinton. Atau kemudian misalnya Bill Clinton pada pemilu tahun 2000 mendukung Al Gore, bukan George Bush Senior. Artinya ada political path, ada jalur politik dari masing-masing elit politik yang kemudian dipegang. Tapi tadi yang menarik loh, ingin merebut Jokowi dari siapa? Dari siapa? Ya, tadi kan pertanyaannya begitu kan, makanya. mau merebut Jokowi. Ini perlu dijelaskan oleh Pak Erlangga lanjut. Gimana? Merebut Jokowi dari siapa? Kalau pertanyaan dari Adian tadi. Enggak, kalau dari Mas Adian, artinya kan gini. Kan ada upaya untuk merebut Jokowi. Tadi kan sampainya seperti itu. Merebut Jokowi dari siapakah? Iya, kalau dan untuk siapa dan siapa yang merebut? Oke, coba kita Mas Eros. Aku lihat Mas Eros dulu. Mas Eros, memang Mas Eros lihat ada kerenggangan hubungan antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi sekarang ini? Ini kan semua nggak akan terjadi lah ya. Hal-hal seperti ini juga yang kita bicarakan nggak perlu terjadi. Kalau yang namanya Pak Jokowi itu nggak pelesiran. Nggak? Pelesiran politiknya. Pelesiran politik? Ya. Maksudnya gimana pelesiran politik? Kadang-kadang ke sini, kadang-kadang ke situ, ya toh. Terus kemudian juga rakyat kan membaca yang sederhana aja, nggak kayak Mas Erlangga ruwet ya. Kalau rakyat lihat, loh, kok anaknya dukung Prabowo ya, gitu loh. Terus walaupun diralat, ya, ABCD ya toh. Dan juga show dengan pakaiannya juga, ya, dengan kaos itu. Kan rakyat tuh hanya lihat simbol-simbol ya. Jadi sebetulnya yang rebut itu saya nggak tahu ya, mungkin yang dimaksud beda ya. Tapi kalau saya melihatnya orangnya itu lari sendiri kok, siapa yang ngerebut itu. Lari sendiri. Lari sendiri. Kenapa? Ini yang saya sedih ya. Para pimpinan partai ini belum percaya diri ya. Seolah-olah Pak Jokowi itu faktor dominan ya.
pemenang. Siapapun yang ditunjuk tangannya pasti menang. Kok Padahal? tidak begitu. Ya. Kalau lihat dari budaya politik ya, tidak begitu. Nggak begitu. Belum tentu apa yang diarahkan Pak Jokowi akan menang. Memang sangat powerful. Tapi masih jauh kan. 3 bulan lagi atau sebulan sebelum pemilu, apa ya sepowerful itu? Apakah belajar dari dulu Mas ya? Saya pernah nulis ada tulisan juga. Dulu Pak Benny kurang apa seremnya ya? Ya. Begitu pradari langsung. Selesai. Kayak lamdak gitu kan ya. Udah, begitu juga Pak Ali Murtopo. Nah begitu juga orang-orang yang katanya, ini Pak SBY ya, kon kuasa tuh ya. Pada saat akhirnya apa? Ya the newcomer lah. Yang akan unggul. Ya. Oke. Yang jadi idolanya. Itu yang didengerin. Jadi menurut saya ya nggak perlu lah Mbak Puan, nggak usah khawatir. Nggak usah Pak khawatir. Jokowi mau jalan-jalan kemana diemin aja. Oke. Sebenarnya tidak perlu khawatir dari pesan dari Mas Eros kepada Mbak Puan. Tapi siapa sih yang akan mendapatkan keuntungan kalau memang ada keretakan hubungan antara Megawati dan Jokowi? Kita kembali setelah jeda berikut ini. Saya pikir apa yang disampaikan oleh Mbak Puan itu tentunya bukan kepada Partai Gerindra ya atau kepada Pak Prabowo. Kami tidak pernah merasa menjauhkan itu hubungan Pak Jokowi dengan Bu Mega. Justru Pak Prabowo sebagai pembantu presiden itu juga menjaga hubungan baik kepada Pak Presiden. Kami juga menjaga hubungan dengan Bu Mega, dengan Mbak Puan kepada semua partai. Itu adalah penjelasan dari Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Bung Airlangga, jadi siapa sih sebenarnya menurut analisis Anda yang mau merebut Pak Jokowi ini? Enggak, kalau saya sih melihat bukan persoalan Rebut-merebut. Iya, secara lebih tegas merebut atau merebut. Tapi tadi saya utarakan bahwa ada satu koalisi kekuatan politik yang mengidentifikasikan diri. Itu siapa kekuatan politik itu? Kalau kita lihat yang terakhir ini adalah Partai Gerindra dan Koalisi Indonesia Maju. Jadi ketika misalnya merubah tagline-nya dari Koalisi Indonesia Maju, itu menunjukkan mencoba mencari kedekatan dengan Pak Jokowi. Lah kan memang dekat. Ya kalau kita lihat bahwa itu semakin penting bagi koalisi tersebut, karena kemudian dukungan politik luar biasa dari publik pada saat Pak Jokowi ingin mengakhiri kepemimpinannya. Sehingga kemudian Pak Prabowo tidak ingin mengidentifikasikan dengan suara-suara yang hendak melakukan perubahan atau perbedaan jalan politik dengan Pak Jokowi. Oke, silakan Bung Andri. Jadi gimana pandangannya? Jadi begini, Pak Prabowo itu kan menterinya Pak Jokowi. Pak Jokowi. Iya. Nah, lalu Pak Erlangga Ketua Umum Partai Golkar, menterinya Pak Jokowi. Pak Jokowi. Bang Zulhas, menterinya Pak Jokowi. Menterinya Pak Jokowi, mitra saya di Komisi 6. Lalu Gus Muhaimin, ya. Punya banyak menteri yang juga menterinya Pak Jokowi. Kader PKB banyak yang jadi menteri Pak Jokowi. Prof Yusril, PBB juga punya kader sekjen yang jadi wakil menteri tenaga di kerja kabinet Pak Jokowi. Jadi memang faktanya partai-partai yang mendukung Pak Prabowo di Koalisi Indonesia Maju ini memang bagian dari Pak Jokowi. Pak Jokowi. Kan itu diakui oleh Pak Prabowo. Kita bagian dari timnya Pak Jokowi. Nah, apa yang salah soal itu? Lalu Pak Prabowo selama 3,5 tahun, Mas Budiman, bekerja untuk membantu Presiden. Ya, beliau melihat bahwa ternyata Pak Jokowi itu bersungguh-sungguh bekerja untuk rakyat. Dan cara beliau memerintah itu tepat. Dan Pak Prabowo secara jujur menyampaikan, saya secara jujur tidak malu-malu mengakui saya belajar banyak dengan Pak Jokowi. Sehingga beliau memutuskan untuk mengambil kebijakan bahwa beliau akan melanjutkan program-program pemerintahan Pak Jokowi. Apa yang salah soal itu? Kalau hal yang baik kita lanjutkan, kita teruskan, apa yang salah? Jangan sampai jangan sampai yang sudah baik dibangun Pak Jokowi lalu kita tarik lagi ke titik nol di 2024. Baik. Silakan Bung Erlangga. Iya, persoalannya bukan saya nggak bilang itu salah. Dan ini bukan persoalan benar atau salah. Tapi saya melihat bahwa ada kepentingan dalam Pilpres saat ini untuk mengidentifikasikan dirinya dengan
platform ataupun kemajuan-kemajuan yang ada pada Pak Jokowi. Dan ini berbeda konteksnya dengan apa yang berlangsung pada 2014 dan 2019. Oke. Karena pada saat itu kemudian mengambil posisi yang kontradiktif. Nah sekarang kemudian ada kebutuhan, ada rasionalitas politik, kepentingan rasional saya bilang, untuk koalisi ini untuk menjajarkan atau kemudian mengidentifikasikan dengan Pak Jokowi. Kan nggak ada yang salah kan sebetulnya, Saya biasa nggak aja. bilang benar apa salah. Oke. Ada kepentingan politik dari koalisi ini untuk kemudian seperti itu. Baik, Bung Adian. Jadi kalau Bung Adian lihat, kalau tadi Bung Andre mengatakan memang Pak Prabowo adalah memang timnya Pak Jokowi dan ingin meneruskan Pak Jokowi, dan itu dianggap oleh Bung Airlangga upaya untuk mendekatkan lah. Kalau Anda lihatnya apa sih sebetulnya? Ya sebenarnya kan begini ya, seperti misalnya kenapa sih kemudian Jokowi harus berbicara di depan sidang MPR. Membantah seluruh yang coba menggunakan nama Jokowi untuk menjustifikasi dibentuknya koalisi atau apapun lah itu. Itu kan sebenarnya karena sebelumnya Pak Hasyim sampaikan bahwa ada izin, ada restu ditafsirkan oleh yang lain, ada perintah dari Jokowi. Nah, kalimat-kalimat seperti ini yang kemudian bisa ditafsirkan banyak, bahkan mungkin oleh teman-teman pengamat politik sekalipun. Itu loh. Dan itulah yang kemudian membuat Jokowi merasa penting untuk membantahnya dalam pidato kenegaraan dia. Kalau tidak dianggap penting, dia tidak akan bantah itu dalam pidato kenegaraannya. Dia bantah saja dalam konferensi pers biasa. Kenapa harus dia bantah dalam pidato kenegaraan? Karena yang berbicara itu punya kapasitas yang tidak umum gitu loh. Secara posisi politik di partai lain seperti itu. Dan dia bantah. Dan sampai saat ini kan yang menyatakan bahwa koalisi itu terbentuk atas izin dan restu Jokowi tidak pernah membantahnya toh. Tidak pernah menarik kembali ucapannya toh. Apakah kemudian itu sebuah hal yang baik, gitu loh. Pernyataan itu membuat presiden harus menggunakan momentum pidato kenegaraan mengklarifikasi, dan sampai sekarang tidak ada tuh pernyataan maaf atau apapun. Bung Adian, Anda kan cukup dekat dengan Pak Jokowi dan sering berkomunikasi. Apakah mungkin secara politik memang Pak Jokowi akan meninggalkan Megawati? Nggak mungkin, nggak mungkin. Bagaimanapun juga kan kalau bisa dibilang hubungan Jokowi dengan PD Perjuangan dan Ibu Ketua Umum kita itu betul seperti yang dibilang Mbak Puan, itu memang sudah hubungan ibu dan anak. Ada banyak keistimewaan dan kesempatan yang diberikan oleh partai ini, oleh Ibu Megawati kepada Jokowi yang bahkan tidak didapatkan keistimewaan yang sama oleh anak cucu Bung Karno sekalipun. Tapi kalau menurut arahan Ibu Ketua Umum terhadap kader PD Perjuangan terhadap Pak Jokowi seperti apa? Maksudnya gimana? Arahannya. Arahan gimana maksudnya? Arahan dari Ketua Umum terhadap kader-kadernya terhadap hubungan Ibu Mega dan Pak Jokowi. Loh, sampai sekarang kita masih diminta untuk menjaga Jokowi. Kita jaga betul. Bagaimanapun juga kan gimana ya? Bagaimana sih pandangan kita terhadap Jokowi? Memangnya dia mau menukar sekian banyak keberpihakan PDI Perjuangan pada dirinya, pada keluarganya dan pada anaknya hanya karena beberapa puji-pujian dari partai lain? Yang dalam catatan dia juga pernah berkali-kali menghina dirinya kok. Mengolok-olok dia, menertawakan dia. Dan Jokowi ingat itu, dia ingat, itu dikutip juga dalam pidato kenegaraan dia. Dia ingin sampaikan dalam pidato kenegaraan dia, saya masih ingat loh yang kalian sampaikan pada saya masih ingat loh hinaan-hinaan itu, saya masih ingat loh olok-olok itu. Artinya walaupun kemudian sudah berjalan sekian lama, dia tidak lupakan itu. Termasuk misalnya begini, kita akan melanjutkan program-program Jokowi. Program yang mana saja yang kalian siap lanjutkan. Karena salah satu program dia adalah menyelesaikan pelanggaran HAM loh. Makanya dia putuskan 12 kasus pelanggaran HAM berat kan. Itu kan harus dia selesaikan. Kita akan uji nanti, rakyat akan menguji nanti siapa yang sanggup menyelesaikan itu. Bung Eros, pertanyaan adalah kalau memang ada dugaan atau kecurigaan ingin memecah belah Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati, siapa sih bagi dampaknya bagi publik, dan apakah memang siapa yang dapat keuntungan dan siapa yang kemudian bakal dirugikan? Tapi jawabannya setelah jeda berikut.
Semoga itu tuh cuma isu belaka. Diharapkan sih Ibu Megawati dan Pak Jokowi baik-baik aja, jangan ada masalah. Itu rukun-rukun aja gitu. Jangan sampai pecah belah lah kita ini. Kalau untuk hubungan Ibu Megawati dan Pak Jokowi untuk selama ini, kalau kita lihat di TV ya baik-baik. Harapannya ya mudah-mudahan baik-baik saja supaya mungkin kedepannya lebih bagus lagi. Menurut saya sih hubungan mereka baik-baik aja dan saya berharap juga memang sebetulnya baik-baik saja. Kelihatannya lagi baik-baik aja ya. Mungkin kalau misalkan ada renggang tuh ya mungkin pengalihan isu politik aja ya. Karena kan sekarang lagi tahun-tahun politik. Itulah suara publik dari Merauke, Banjarbaru, dan beberapa kota lain soal harapan hubungan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Jokowi. Saya ingin tanya pada Mas Eros. Mas Eros, ini dampaknya bagi publik apa sih kalau kemudian ada isu yang memunculkan seakan-akan ada kerenggangan antara Presiden Jokowi dengan PDI Perjuangan, khususnya Ketua Umum PDI Perjuangan? Oke, tapi saya kembali ke topiknya ya. Mecah belah, kan? Kan dari Mbak Puan. Ya, segala sesuatu yang mau dipecah belah, yang memecah belah itu harus lebih besar kekuatannya. Setuju nggak itu? Ya. Kan? So, artinya dua yang namanya Jokowi sama ini apa ya? Iya bisa dipecah belah. Gitu. Apa iya? Kekuatan mana? Gitu kan? Karena dia sangat kuat. Beda waktu PDIP zaman dulu ya. Ada berapa faksi? Ada Burba, ada IPKI. Sekarang udah selesai. Ada Katolik dan PNI dan seterusnya gitu ya. Sangat mudah dipecah belah. Kalau sekarang PDIP kan satu faksi Teguh Umar kan. Jadi solid ya, sangat solid. Jokowi pun begitu ya. Nah, yang bisa memecah belah tuh ya hanya mereka berdua. Hanya mereka berdua? Hanya mereka berdua. Jadi saya juga bingung kok analisanya terlalu jauh gitu ya. Ini kan biasa lah rebutan. Pak Jokowi juga perlu aman katanya kalau udah selesai ya kan. Ya harus baik-baik lah kan begitu ya. Kan begitu, yang realitanya kan seperti itu. Nah, kalau saya mau objektif aja lah, ini satu hal yang sebetulnya catatan sejarah kita ya. Artinya bagaimana budaya politik itu ya tidak terbangun sebagaimana harapan. Ya. Ini kan kelihatan bagaimana ya seorang Jokowi diperebutkan. Saya dengar aja malu gitu ya, malu terus terang aja. Sebagai bangsa saya malu gitu ya. Artinya tidak berfungsinya partai ya dalam konteks kemandiriannya. Untuk merebut kemenangan, ya artinya begging for mercy gitu kan? Diperebutkan dari siapa, Mas? Apa? Diperebutkan siapa Jokowi? Enggak, makanya ini kan dari kemandirian partai ya kuncinya. Nah sebetulnya itu kuncinya. Kalau menurut saya Mbak Puan nggak usahlah khawatir gitu. Nggak ada yang bisa memecah belah. Nggak ada yang bisa memecah belah. Kecuali Mbak Puan sendiri. Ya, kecuali Mbak Mega sendiri. Kecuali Jokowi sendiri. Jadi yang harus dianalisa sebenarnya 3 orang ini. 3 orang, oke. Bung Andri, jadi kalau tadi menanggapi harapan publik agar ya tetaplah rukun-rukun lah, bersaing-bersaing tapi tetap rukun karena keduanya adalah simbol. Saya rasa sikap Pak Prabowo dan Partai Gerindra itu menggambarkan yang disampaikan publik. Karena Pak Prabowo ini sangat menghormati Ibu Mega. Ibu Mega ini dianggap oleh Pak Prabowo seperti kakak sendiri. Bahkan sampai saat ini Pak Prabowo masih menunggu keluangan waktu Bu Mega bisa menerima Pak Prabowo. Ya, lagi diatur oleh Mbak Puan dan Mas Hasto kapan waktu luangnya. Dan Pak Prabowo sampai saat ini masih menunggu kelonggaran waktu Bu Mega. Itu menunjukkan apa? Memang Pak Prabowo sangat menghormati Bu Mega. Itu satu. Lalu yang kedua, Pak Jokowi ini salah satu presiden yang mungkin bisa disebut salah satu presiden tersukses. Tersukses? Ya, di zaman era demokrasi saat ini di Indonesia. Apa mungkin orang ya dengan kekuatan yang begitu hebat sekarang ya, tingkat kepuasannya 82%, begitu tinggi dukungan rakyat, lalu beliau sangat powerful, bisa diatur dipecah belah? Nggak mungkin? Nggak mungkin. Dan beliau nggak bodoh. Pak Jokowi itu punya hati, punya rasa, punya perasaan, dan visinya membangun Indonesia luar biasa. Nggak mungkin ada yang bisa memecah belah Pak Jokowi. Nah itu. Lalu yang terakhir, yang agak menarik nih Bang Mas Budiman.
Saya agak bingung, abang saya Bang Adian yang pakai kacamata baru hari ini. Kalau Apa hubungannya kacamata baru? Oke, silakan. Meskipun kacamatanya baru, tapi masih agak emosional. Gitu. Padahal terus terang kalau kami tidak merasa melakukan hal seperti itu. Bahkan saya itu juga hadir di rapat paripurna 16 Agustus tahun 2023. Ya, saya sempat 2 kali. Pertama pidato pagi, beliau masih pakai baju adat dari Maluku kalau tidak salah. Saya sempat salaman dan bicara dengan Pak Jokowi sehingga saya diberi hadiah anak saya pidato, ucapan selamat atas pernikahan anak saya oleh Pak Jokowi. Lalu yang kedua saya sempat salaman lagi dengan beliau waktu beliau sudah menyampaikan di rapat paripurna DPR ya dengan pakai jas. Saya mendengarkan pidato Pak Jokowi itu lengkap seperti disampaikan Bang Adian. Tapi ada satu hal yang menarik ya, bahwa Pak Jokowi itu tidak mempermasalahkan pemasangan fotonya oleh tokoh-tokoh lain. Berarti termasuk pemasangan foto Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Itu ada di pidato 16 Agustus tahun 2023. Karena saya hadir dan berada dalam rapat paripurna DPR dan MPR itu. Jadi itu yang menarik. Jadi bahwa menurut saya Presiden nggak masalah, tidak mempermasalahkan hal itu. Tapi yang pasti ya, yang pasti saya ingin menyampaikan bahwa kalau ada yang bertanya, kok koalisi Partai Gerindra itu tiba-tiba bisa mendapat dukungan PAN dan Golkar? Kan ada kesannya ini karena apa namanya tadi yang disampaikan Bang Adian tadi? Apa? Apa namanya restu presiden? Restu presiden dari Pak Hasim itu. Ya. Saya rasa kenapa teman-teman PAN dan Golkar mau bergabung bersama Pak Prabowo, bersama Gerindra dan PKB karena ini politik kami tadi merangkul, bukan memukul. Politik kami adalah mempersatukan, bukan memecah. Oke. Dan yang paling penting, kami memberikan suasana duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, tidak ada politik tinggi seranting. Sehingga menimbulkan kenyamanan dari teman-teman partai politik, itu yang menyebabkan akhirnya Golkar, PAN, dan insya Allah berbagai partai lain bergabung untuk mengusung dan mendukung Pak Prabowo dalam rangka melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi. Ya artinya apa yang disampaikan oleh Hasim itu tidak benar dong. Ya, bahwa itu atas izin dan restu Jokowi. Saya tidak tahu ya. Yang jelas, artinya tidak benar dong. Saya tidak ingin mendebat hal itu. Yang saya ingin sampaikan, Bang Adian, Napitupulu yang dengan kacamata barunya, bahwasanya tentu saya rasa Pak Prabowo sudah menyampaikan, beliau banyak belajar dengan Pak Jokowi. Enggak masalah gini maksudnya. Sebentar, gantian. Bang Adian yang kacamata baru bicara, saya tidak pernah menyela ya. Nanti silahkan, saya ingin menyampaikan bahwasanya ya, Pak Prabowo sudah sampaikan secara terbuka ke publik bahwa beliau banyak belajar dari Pak Jokowi. Ya, saya rasa tentu bukan minta restu ya, tapi beliau saya rasa bertukar cerita iya mungkin sama Pak Jokowi, minta masukan mungkin iya dengan Pak Jokowi karena Pak Prabowo merasa Pak Jokowi memang secara ilmu politiknya lebih jago dari Pak Prabowo dan itu diakui oleh Pak Prabowo, bahkan Pak Prabowo nyampe saya 2 kali kalah dari Pak Jokowi. Ya, apa salahnya beliau belajar banyak ilmu politik dari Pak Jokowi? Itu kan hal yang lumrah. Kita belajar kepada yang lebih pintar daripada kita. Dan Pak Prabowo itu patriot negarawan, beliau akui itu. Tidak malu-malu belajar kepada yang lebih baik gitu loh. Itu butuh suatu jiwa besar. Ganti Bang dong, Budiman. Tapi tiba-tiba kalau berhenti. Bang Adian agak panik, marah ya. Oke, agak panik. Gitu ya, silakan Bung Adian, panik, marah. Pertama, tidak ada hubungannya antara kacamata dan obrolan kita. Kedua, saya pernah direpresi sangat keras di zaman Orde Baru, sehingga perdebatan ini tidak akan membuat saya panik. Oke, yang ketiga, sebenarnya mana yang benar? Pernyataan Hasim atau pernyataan Andre? Bergabungnya partai-partai itu menurut Pak Hasim adalah karena izin dan restu Jokowi. Oke, kalau tidak ada izin dan restu, tidak akan ada bergabung. Begitulah kira-kiranya logikanya, toh. Itu dibantah oleh Andre. Oke, itu urusan internal mereka. Sebentar. Saya belum pernah mendengar pernyataan Pak Hasim itu. Oh ya? Iya. Belum pernah. Oke, nanti dikasih. Oke, kalau itu, nah itu. Terus keempat begini.
Kalau kemudian masang foto itu bukan masalah, nggak akan diomongin kali. Dia menjadi masalah ketika diomongin. Dia menjadi sesuatu yang harus dipikirkan ketika dibicarakan dalam pidato kenegaraan. Ya. Tapi bahwa kemudian dihina orang pun Jokowi akan tetap bilang, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Apalagi cuma pasang foto. Tapi logika sederhananya gampang, Re. Kalau dia tidak pikirkan pemasangan foto itu tidak akan dia bacakan dalam pidato kenegaraan. Dan itu teks loh. Itu bukan ucapan tanpa teks. Itu ucapan dari teks. Jadi dia diketik dulu, baru dia bacakan. Kalau dia tidak pikiran itu sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja, lewat begitu saja, nggak mungkin dibacakan. Ya? Itu gampang aja gitu loh. Mas Budiman, Nah, kan beliau udah selesai. belum, pendek. yang bilang selesai siapa? Silakan. Silakan. Lu belum silakan. Apa ngomong? Belum selesai, kenapa sudah dibilang selesai? Silakan. Luar biasa kamu, Pendek. Andre. Menghakimi kacamata dan menghakimi pembicaraan orang. Oke. Nah, artinya bahwa apa yang disampaikan Andre itu akan diuji kok. Oke. Bagaimana mungkin sesuatu itu dianggap biasa-biasa saja dan tidak menjadi sesuatu yang penting, tapi dikutip dalam pidato kenegaraan. Sidang tahunan MPR. Ayolah. Baik. Bukan sebentar. Dia lebih panjang tadi kita hitung. Iya, makanya. Aku durasi. Bukan, kita hitung tadi. Kita selalu tertib soal menghitung hak untuk bicara itu. Nah, artinya bahwa jangan dong kemudian depan publik kita coba yakinkan publik dan sesuatu yang tidak logis gitu loh. Yakinkanlah publik dan logika-logika yang memang masuk di akal kita. Sehingga perdebatan kita ini menjadi dialektis. Logika yang dibenturkan dan sama logika tuh enak sekali gitu loh. Tapi kalau kemudian dimanipulatif, saya belum dengar tuh apa yang disampaikan oleh Pak Hasim. Waduh, sebagai politisi kelas nasional Andre harusnya dengar. Kenapa? Karena itulah pernyataan pertama kali yang disampaikan oleh Pak Hasim sebelum deklarasi koalisi. Tidak mungkin kalau lu tidak tahu. Tapi kalau lu tidak tahu ya mungkin saja saat itu lu tidak nonton televisi, tidak baca media, tidak punya handphone dan sebagainya. Kembali ke zaman batu mungkin kan. Tapi itu menjadi penting. Kenapa kita butuh kejelasan? Siapa yang bohong? Jokowi atau yang lain? Gitu loh. Karena kalau misalnya kemudian yang disampaikan Jokowi tidak benar, Jokowi bohong. Gitu loh. Kalau benar bahwa dia tidak pernah memberikan restu, sementara Pak Hasim bilang ada restu, Jokowi pembohong. Itu loh. Kalau menurut saya sekarang Jokowi tetap tidak berbohong. Artinya ada yang berbohong dong. Oke, baik ya. Jadi publik tadi harapannya adalah bagaimana kemudian Pak Jokowi dan PDI Perjuangan kemudian bisa bersatu agar publik ini mendapatkan kemanfaatan dari harmonisnya kedua. Tapi bagaimana caranya setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Airlangga pribadi, menurut Anda apa yang harus dilakukan agar hubungan Presiden Jokowi dan Megawati tetap baik-baik saja? Ya, saya pikir bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi sekarang untuk menjaga agar tidak terjadi polarisasi politik dan kemudian menjaga proses politik ini yang disebut sebagai cawe-cawe ini sudah benar gitu loh. Nah, kemudian ke depan setidaknya kelihatan bahwa secara etik Pak Jokowi tidak akan kemudian mengambil posisi politik di luar dari partai asalnya. Nah, selanjutnya saya pikir kalau apa yang harus dilakukan ke depan, ini selama ini kan kita berputar terkait dengan dukungan terhadap Pak Jokowi gitu kan. Masing-masing koalisi merasa dekat atau memberikan sejalan dengan kepemimpinan Jokowi. Ya sekarang ini ke depan kita langsung lihat aja, langsung tampilkan program-program gagasan-gagasan. Iya di publik ya kan, sehingga kemudian publik melihat dari mana identiknya, dekatnya atau berbeda dengan Pak Jokowi. Sehingga kita tidak bisa, saat ini kan tidak bisa melihat. Yang ada aja klaim tentang kedekatan dengan Pak Jokowi. Tapi kan secara konkret harus jelas programnya seperti apa, gagasan ke depan, proyeksi ke depan seperti apa. Sehingga publik bisa melihat bukan hanya karena selalu dekat bersama-sama jalan bareng. Tapi bahwa gagasan platform 5 tahun itu kemudian kelihatan perbedaan dan persamaannya dengan apa yang sudah berlangsung selama 10 tahun. Politik gagasan. Ya. Baik, Bung Adian. Jadi apa yang akan PDI Perjuangan lakukan untuk memastikan hubungan Pak Jokowi dengan PDI dan
Ibu Mega tetap harmonis dan akur-akur. PDI Perjuangan itu bukan partai kaleng-kaleng. Dia partai yang sudah teruji. Jauh lebih banyak teruji dibandingkan partai-partai yang lain. Dan ini bukan sebuah kesombongan, ini fakta sejarah. Mas Eros terlibat dulu, tahu betul bagaimana proses pertarungan PDI Perjuangan zaman Orde Baru. Sampai kemudian sekarang berkali-kali coba dipecah belah dan sebagainya. Sangat banyak hal yang terjadi. Kesimpulan akhirnya satu. Tidak akan bisa mereka hancurkan. Tidak akan bisa mereka pecah belah. Tidak akan bisa mereka adu domba satu dengan yang lain. Dan yang berusaha melakukan itu pasti kalah. Apakah ini ramalan? Bukan. Ini fakta-fakta sejarah yang berangkaian. Itu loh. Dulu zaman Orde Baru, kekuasaan saat itu coba menghancurkan PDI Perjuangan. Saat itu masih PDI ya Mas Eros ya. 2 tahun kemudian terbukti yang tumbang bukan PDI Perjuangan tapi kekuasaan Orde Barunya. Nah, mungkin banyak pelaku politik sekarang yang membutuhkan peristiwa-peristiwa baru karena tidak mau belajar dari peristiwa-peristiwa itu. Dia mau coba adu domba lagi. Mengadu domba Jokowi dengan Ibu Ketua Umum, antara kader partai dengan partainya dan sebagainya. Satu hal, pasti gagal. Pasti gagal. Pasti gagal. Bung Andre, jadi apa yang dikerjakan oleh Gerindra dan Pak Prabowo dekatan dengan Pak Jokowi tidak ditafsirkan kemudian akan menciptakan kerenggangan dengan PDI Perjuangan? Yang pasti, seperti saya sampaikan tadi, Pak Prabowo sangat menghormati Ibu Mega. Ya, beliau sudah meminta waktu untuk bertemu dengan Bu Mega, masih menunggu waktu diberikan oleh Bu Mega kapan, itu satu. Yang kedua, kami sangat yakin bahwa pidato Mbak Puan itu bukan ditujukan kepada kami. Karena tadi, politik Gerindra dan politik Pak Prabowo itu merangkul, bukan memukul, dan kita ingin mempersatukan, bukan melakukan pecah belah. Tapi yang pasti, Mas Budiman, kita harus jujur dalam berpolitik. Ya. Dalam pidato kenegaraan 16 Agustus itu, saya tahu persis kalimat Pak Jokowi bahwa beliau tidak mempermasalahkan fotonya dipasang atau digandeng oleh pihak lain. Itu mungkin kalau Bang Adian ragu, nanti saya kasih teksnya sama Bang. Baik. Mas Saya Eros? tinggal minta ke Sekretariat Jenderal DPR untuk kirim langsung ke Bang Adian. Mas Eros? Potongan video Pak Jokowi. Ya, kalau Mas Eros, apa saran Anda untuk PDIP dan Pak Jokowi agar kemudian bisa saling percaya dan bergerak bersama untuk bangsa ini sebetulnya? Saya rasa nggak usah diajarin lah itu ya. Pasti tahu mereka apa yang harus dilakukan. Ya, ke depannya harus gimana. Yang paling penting sebagai catatan malam ini aja saya catat aja ya. Saya kok tetap yakin bahwa rakyat tuh nggak bodoh lah ya. Rakyat mengamati semua ini ya. Jadi kan pintarnya Pak Jokowi ya kan. Jadi semuanya jadi berpusing begitu ya kan. Artinya dia bisa berhasil menempatkan dirinya sebagai pengontrol pandulum ini ya. Ke kiri dan ke kanannya. Saya rasa itu yang menjadi catatan penting. Dan terserah mau sampai kapan nih rakyat dibikin bingung. Nah itu titipan saya kepada Pak Jokowi, Mbak Mega dan Prabowo gitu ya. Dalam hal ini kenapa maaf tidak sebut nama Mas Anies bukan karena saya tidak menyukai, bukan karena memang dia tidak pernah dibicarakan kan, memang disingkirkan. Nah jadi kalau menurut saya ya Bu, iya sadar gitu ya bahwa sebetulnya maaf aja saya kan sedih ya dengan bagaimana Mbak Puan ketakutannya kehilangan Pak Jokowi. Wah begitu juga tadi Pak Prabowo tuh begini, begitu seolah pemuja yang luar biasa. Gitu kan. Nah ini kan buat saya satu sebagai catatan. Memangnya Pak Jokowi bisa memerintahkan anak-anak itu untuk nusuk si ini, si itu, nggak ada. Dan saya percaya bahwa rakyat punya pilihan dan caranya sendiri dalam memilih yang akan datang ya. Karena mereka belajar dari masa lalu, dibohongin terus, itu aja. Baik, Mas Eros, Bung Adian, Bung Andre, dan Mas Erlangga, terima kasih telah bergabung di satu meja The Forum. Bangsa ini sedang menghadapi banyak tantangan global maupun tantangan internal, tantangan di level elit maupun tantangan di akar rumput. Di tengah kedua tantangan itulah ritual demokrasi 5 tahunan akan digelar. Pesta Demokrasi 2024 akan menguji kohesivitas sosial bangsa dan negara. Esensi demokrasi bukan hanya sekedar memenangkan persaingan, melainkan juga sarana integrasi sosial. Keteladanan elit bangsa, presiden dan mantan presiden amat dibutuhkan.
Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Tetap saksikan Kompas TV independen terpercaya untuk mengupdate informasi seputar pemilu. Sampai jumpa dan selamat malam. Merdeka! Merdeka!